Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Inter telah buka pembicaraan dengan De Zerbi. Raksasa Italia, Inter Milan dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan pelatih Brighton dan Hove Albion, Roberto De Zerbi menjelang jendela transfer musim panas 2023. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa April akan menjadi bulan yang sangat menentukan bagi masa depan Simone Inzaghi di Inter Milan, dengan manajemen klub mengharapkan hasil penting baik di Coppa Italia maupun Liga Champions. Tekanan meningkat pada Inzaghi setelah timnya menuai hasil mengecewakan di ajang Serie A, di mana sejauh musim ini Inter telah menelan 9 kekalahan. Nerazzurri terlihat tidak konsisten di bawah mantan pelatih Lazio tersebut dan keraguan terus berkembang mengenai kemampuannya untuk membawa tim meraih Scudetto. Capaian lebih jauh di Liga Champions 2022-2023 bisa menjadi elemen kunci bagi Inzaghi untuk mengamankan posisinya di Giuseppe Meazza. Namun, Nerazzurri tetap ingin mengantisipasi segala kemungkinan, dan mereka telah membuka pembicaraan dengan De Zerbi untuk menjajaki kemungkinan menggantikan Inzaghi. De Zerbi memiliki klausul rilis antara 8-10 juta euro dalam kontraknya dengan Brighton, dan untuk bisa mengakhiri kontrak Inzaghi lebih awal maka Inter harus memberinya pesangon sekitar 10 juta euro. Inter dengan serius memikirkan situasi tersebut, dan terus memberikan tekanan pada Inzaghi agar timnya bangkit di tahap krusial sisa musim ini. Inter dan Juventus pantau bek muda Hellas Verona, Diego Coppola. Inter Milan dan Juventus dilaporkan sama-sama mengincar bek muda Hellas Verona, Diego Coppola sebagai prospek potensial untuk masa depan. Sebagaimana dilansir FC Internews, baik Nerazzurri maupun Bianconeri memang tidak menganggap pemain berusia 19 tahun itu sebagai target utama, namun mereka terus mengikuti perkembangannya dengan cermat. Coppola menjelma sebagai salah satu talenta muda luar biasa setelah diorbitkan ke tim utama Verona pada musim panas tahun lalu. Sang bek mampu menunjukkan kualitas fisik dan teknis yang dibutuhkan untuk bermain di level senior dan sangat cocok bermain dalam sistem pertahanan 3 bek. Pemain berkebangsaan Italia berusia 19 tahun ini sudah mahir secara fisik di level senior, meski masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum levelnya menjadi jelas. Menurut FC Internews, baik Inter maupun Juventus telah mengintai penampilan Coppola selama beberapa waktu, dan minat mereka semakin meningkat karena ia tampil lebih banyak untuk tim utama Verona di Serie A belakangan ini. Sejauh musim ini Coppola telah membuat total 13 penampilan Serie A untuk Hellas Verona yang tengah berjuang di zona degradasi. Selain itu, Coppola juga menerima panggilan pertamanya ke tim nasional Italia U20 pada tahun lalu. Banyak klub tertarik pada Bastoni tapi dia fans Inter dan ingin bertahan. Agen Alessandro Bastoni telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa keinginan sang pemain adalah tetap berseragam Nerazzurri. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan dengan Direktur Inter, agen Bastoni, Tullio Tinti mengonfirmasi, ada banyak minat transfer untuk kliennya, namun sang pemain ingin bertahan karena ia adalah fans Inter.
Kontrak Bastoni saat ini akan habis pada akhir Juni tahun 2024, dan fakta ini telah menyebabkan beberapa laporan selama beberapa hari terakhir jika Inter dapat memutuskan untuk menjual sang bek pada musim panas 2023 jika mereka gagal menyepakati perpanjangan kontrak. Namun, pada saat yang sama, Nerazzurri dikabarkan terus mendorong untuk menyetujui kesepakatan baru. Banyak yang akan tergantung pada niat Bastoni, karena dia harus mengambil keputusan sendiri tentang masa depannya. Pemain berusia 23 tahun ini secara luas dilaporkan menjadi target sejumlah tim papan atas di Liga Premier Inggris. Saat ini negosiasi perpanjangan kontrak menemui jalan buntu karena Bastoni meminta kenaikan gaji lebih tinggi dari yang telah disodorkan klub. Seperti dilansir FC Internews, agen Tullio Tinti ditanya apakah ada minat pada kliennya tersebut, dan dia menjawab, "Tentu saja, tapi dia adalah penggemar Inter dan dia ingin tetap di Inter." Mengenai situasi pembicaraan kontrak baru dengan Inter, Tinti menambahkan, "Ini adalah pertemuan awal, kami sedang mendiskusikannya, akan ada waktu untuk berbicara dalam beberapa minggu ke depan. Dia selalu menjadi penggemar Inter. Kami sedang mendiskusikannya." Dan ketika ditanya apakah ini berarti fans Nerazzurri bisa tenang dengan situasi ini, agen sang bek menjawab dengan sangat jelas. "Mengapa mereka punya alasan untuk khawatir? Anda, media, yang menyebarkan desas-desus ini, bukan saya atau Bastoni." Acerbi kembali tegaskan ingin bertahan di Inter Milan. Francisco Acerbi kembali menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter Milan, berharap klub menebusnya ketika pinjamannya berakhir pada musim panas 2023. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, bek berusia 35 tahun itu ditanya tentang masa depannya serta pencapaian Inter di Liga Champions. Seperti yang terjadi, Acerbi saat ini di Inter hanya berstatus pinjaman dari Lazio hingga akhir musim. Berkat performa pemain berusia 35 tahun itu memberikan alasan bagi Nerazzurri untuk mengontraknya secara permanen. Namun kendalanya sekarang Inter keberatan dengan biaya penebusannya yang dipatok klub induknya, Lazio sebesar 4 juta euro. "Saya ingin bertahan di Inter," ucap Acerbi, seperti dilansir FC Internews. "Saya tidak tahu apa-apa mengenai negosiasi di luar lapangan, dan saya tidak terlalu peduli. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, terjadilah. Saya sudah merasa hebat di Inter, jika terserah saya akan bertahan di sini tanpa masalah." Harapan Acerbi di sisa musim ini bersama Inter mencapai final Liga Champions, dan ini semua adalah pertandingan mati-matian. "Jelas kami sudah membicarakan hal ini di ruang ganti. Tentang laga perempat final melawan Benfica. Benfica adalah tim yang sangat kuat, tetapi mereka berada dalam jangkauan kami, dan penting bagi kami untuk lolos. Lalu mengenai Serie A, kami tahu bahwa kami tidak bisa menerima begitu saja. Mengenai kritik yang diterima tim musim ini, saya pikir kami juga harus melihat hal-hal positif, seperti memenangkan Supercoppa Italiana dan mencapai perempat final Liga Champions. Kami juga bisa mencapai semifinal, ini semua dalam jangkauan kami. Kami harus diberikan penghargaan pada waktunya, sesuatu yang terkadang dilupakan, tetapi pada saat yang sama kami harus mengakui sisi lain dari hal-hal tersebut. Kami mengalami terlalu banyak pasang surut di liga. Jika saya jujur, kami harusnya bisa mendapatkan 10, 11, atau 12 poin lagi di klasemen." Pemain berusia 35 tahun itu mengakui banyak penderitaan yang dialami timnya di menit-menit terakhir pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions melawan FC Porto. "Itu adalah pertandingan paling menyakitkan yang pernah saya mainkan. Pada penghujung pertandingan ada banyak ketegangan, bola masuk ke dalam kotak dari semua sudut. Untungnya Dumfries menyelesaikannya, saya berterima kasih padanya dan saat itulah saya menyadari bahwa kami sudah melewati batas." Tentang gol kemenangan Juventus yang dicetak Filip Kostic sebelum jeda internasional. "Ini sedikit dirusak oleh handball. Namun,
Tidak perlu mencari alasan, mereka menafsirkan pertandingan dengan lebih baik. Mereka pantas menang, karena bermain dengan lebih seimbang di lapangan. Momen itu harus menjadi motivasi bagi kami di semifinal Coppa Italia. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video channel ini selanjutnya.